Oke, halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola dengan gua Bung Riza, terus sobat-sobat gua Bung Ian. Bung Richard. dengan Bung Richard. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih? Sebelumnya kita minta maaf ya, minggu lalu kita nggak ada uploadan, soalnya gua lagi kurang enak badan, teman-teman juga lagi pada ada kesibukan masing-masing. Jadi kita kembali minggu ini dengan mau bahas apa nih kira-kira kita? Kita bahas yang kemarin harapan besar Liga ya. Antara Milan sama MU. Gimana nih? Ya. Mulai dari mana dulu? Boleh dulu ya kita review Milan nih dari pihak yang kalah nih. Pihak yang kalah. Gimana kesan pesannya? Ya, evaluasinya dulu mungkin kenapa terus iya bolehlah Bung Bambang. Bung Jan. Bung Richard. Mulai ya? Iya, silakan. Iya. Kalau dari Milan tuh formasinya benar-benar kacau ya. Pertama kalau menurut gue sih formasi lebih ke bertahan mereka. Dengan adanya back Theo dibantu penyerang, dua Tomori sama siapa tuh kemarin? Tomori sama si Kejair ya. Ya Kejair dan Kalulu itu kalau menurut gue tuh dia lebih ke lebih ke bertahan deh, biasanya dipakai buat back tengah jadi back sayap. Karena dia sendiri juga lagi cedera, banyak banget yang cedera. Parah, kenapa nggak dari timnya MU aja yang banyak cederanya, kenapa harus Milan gitu. Terus dari tengahnya ada Casey dan Meite juga lebih ke bertahan juga. Jadi kalau menurut gue sih mereka ingin skornya tuh 0-0 daripada 1 atau lebih ke menyerang. Terus 0-0 kan ya berarti ya Milan ya. 0-0 juga udah menang, diem aja udah menang. Mending si timnya MU tuh bisnya tuh disabotase aja kalau menurut gua sih. Karena diem aja udah menang gitu. Terus dari penyerangnya, aduh, kenapa harus Castillejo ya? Karena ya nggak ada striker ya. Leao cedera, Mandzukic cedera, Rebic. Oke, kenapa Oke nggak dimainin? Oke kan nggak dimasukin bro. Ya. Nggak tahu gara-gara Mang Juki itu, aduh kenapa sih Mang Juki dimasukin buat cedera doang? Jadi karma ya. Iya, aduh bener-bener gue emosi sama Mang Juki gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari segi ngotot-ngototan tuh lebih bagus Hauge daripada Castillejo. Castillejo tuh lebih ke warawiri, dia ngebuka pertahanan dari si melawan seandainya di posisi sayap. Tapi kemarin waktu di posisi penyerangnya dia bener-bener apa ya? Bener-bener rapi gitu, disiplin gitu. Di tengah terus, nggak mau turun. Pokoknya di tengah terus, bener-bener jadi ujung tombak kayak nggak bisa kemana-mana. Tapi bersyukurnya tuh masih ada Ibra yang siap bertanding, tapi itu telat banget kalau menurut gue. Karena tuh lebih baik tuh dari awal tuh penyerang dulu ya. Tapi kita kan juga nggak tahu dari segi tim lawan juga kayak gimana kan awalnya ya. Karena dari tim lawan juga sama-sama defense dulu sebelum dimasukin ke Pogba yang lebih daya gempurnya lebih tinggi kan. Kayak kita nggak tahu lah. Menurut gue sih dari Milan tuh udah bagus ya. Cuman Castillejo-nya aja. Cuman yang benar-benar di luar prediksi gue. Karena prediksi gue tuh berharap Castillejo nggak dimainin. Malah dimainin di tengah dan striker. Aduh. Kacau sih. Kalau tuh mesti ada satu yang bagus kalau mau dimasukin ke tengah itu ada Brahim Diaz kalau menurut gue. Walaupun kecil dia lebih ke positioning dan pergerakan juga lebih bagus kalau buat mengontrol bola dan shooting juga bagus. Itu sih menurut gue gagalnya di situ di formasi. Ini gue nanya juga sih, emang formasi ya. Menurut lo
sih pertimbangan Pioli di bek kanan masang Kalulu dibandingkan Dalot ya. Terus kenapa di kiri dia pasang si Krunic dibandingkan Brahim Diaz gitu. Krunic kan biasanya di tengah, terus kemarin main di sayap kiri. Itu Bung Ian, lebih ke bertahan menurut gue Bung Ian. Lebih ini ya, karena pengen nahan ya mereka Iya, ya. lebih ke bertahan menurut gue. Kalau mereka lebih ke nyerang, harusnya mereka masukin tadi Ibrahim Diaz dan Ibrahimovic kalau menurut gue. Dan Kalulu tadi yang gue bilang tuh, Kalulu tuh aslinya biasanya tuh di back tengah Bung Ian. Gitu. Itu sih kalau menurut gue lebih ke bertahan. Itu strategi yang menurut gue tuh salah kalau menurut gue. Karena kosong ya mereka. Iya, harusnya lebih ke menyerang gitu. Sayang sih kalau menurut gue, sayang itunya aja, formasinya aja. Iya. Castillo sebenarnya bagus sih kemarin, cuman ya inkonsistennya Castillo tuh nggak bisa diprediksi ya. Kadang bagus, kadang enggak gitu. Tapi sejauh ini yang gue lihat dia nggak ada bagus-bagusnya. Terbukti kalau misalnya dia cuma bisa gocek, kalau finishing dia jelek. Gol-gol yang dia ciptakan tuh semuanya ke mulut semua, nggak ada yang benar-benar bagus kayak Krunic atau dari free kick atau dari manapun. Lebih bagus Brahim Diaz atau enggak Theo Hernandez. Walaupun back, tapi akurasinya dan shooting powernya juga lebih bagus Theo daripada si Castillejo. Itu sih. Ya kan lihat babak pertama tuh sebenarnya kan Milan punya 2 peluang bagus tuh ya. Iya. Sih babak itu ini sebenarnya taktik Milan tuh udah berjalan gitu sebelum masuknya Pogba tuh, kayaknya Pioli emang mainnya pengen kayak gitu. Iya. Terus pas serangan balik kan ada yang pertama pulang dari Theo Hernandez tuh ya, yang kedua dari Krunic tuh. Betul. Juga peluang yang ya, tapi karena mungkin mereka bukan penyerang jadinya kurang klinikal ya penyelesaiannya. Iya. Tapi bagus sih dengan masuknya Kalulu di back kanan tuh udah membantu banget buat defense. Terbukti kalau dia ke cover juga dia udah bagus banget kalau menurut gue. Tomori yang aktif juga, tumben Tomori aktif biasanya tuh tidak terlalu ya, tapi kemarin tuh benar-benar bagus banget Tomori sama covering dari Kalulu dan Kejair. Gitu sih. Tapi emang dasarnya MU juga bagus. Susah sih jadinya. MU bagusnya tengah sih. Tengahnya powerful banget. Kebalikan dari si Milan. Milan tengahnya tuh lebih ke defensif daripada mendobrak. Itu aja sih. Oke. Mantap dari Bung Beng Beng ya. Bung Richard. Itu udah ada namanya Bung Richard. Bahas tentang permainan. Sekarang kita lanjut nih ke lawannya. Manchester United yang bakalan dibahas oleh Bung Rija. Gimana nih Bung Rija? Ya, gimana ya? Udah menang sih. Mau ngomong apa lagi? Ini kurang bagus ya. Ya, intinya sih sebenarnya memang sebelum international break 5-6 pertandingan sebelum international break tuh itu sangat krusial ya buat MU. Maka jangan mandang dari sisi satu kejuaraan aja gitu, karena MU masih punya Premier League, terus FA Cup, sama yang kemarin Europa League gitu. Nah, dan ini lebih ke ujian mental sih buat MU. Gitu. Jadi mereka lapar juara, kan belum juara nih udah lama gitu. Jadi pengen juara. Jadi semua pengen diincar gitu, which is bagus gitu untuk MU-nya. Nah, cuman memang karena pengen ngincer semua, dan kalau masalah cedera ya ada gitu. Kayak Pogba kemarin kan sebenarnya baru sembuh ya dari cedera. Terus Van de Beek juga sama. Terus Cavani nggak main karena pas mau berangkat ada pemeriksaan dia masih nggak oke. Bailey juga sama gitu. Terus untuk lini penyerangan kan bisa dibilang musim ini MU lagi jelek. Gitu. Makanya kemarin golnya pun dari second line dari Pogba gitu, walaupun dia posisinya nggantiin Rashford di sayap kiri ya, tapi yang kita tahu kan Pogba kan lebih ke gelandang kreatif ya sebenarnya. Nah,
walaupun dia good finisher juga gitu. Nah, jadi lebih ke kita ngomongin hasil dulu. Ini hasil yang sangat baik sih buat MU sampai nanti sebelum jeda internasional pertandingan terakhir lawan Leicester di FA Cup gitu. Nah, gue pribadi berharap ya pasti menang. Berharapnya menang lah ya. Jadi teruji nih dengan gitu bisa menjawab keraguan-keraguan fans atau yang pada nyinyirin gitu. Kalau MU selama Aswan Ole ini ada loh improvementnya gitu, terutama dari sisi liga juga kalau dibandingkan tahun lalu dan tahun ini perolehan poin MU itu udah bagus gitu. Dan tahun lalu kan masih peringkat berapa gitu di musim ini, baru pas berapa match terakhir itu dia yang pertandingan lawan Leicester itu yang akhirnya MU di peringkat 3, 4 gitu. Pokoknya baru masuk ke 4 besar gitu. Nah, sekarang mereka masih lumayan konsisten lah di posisi 2 dengan kita dengan super powernya City gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya yang kayak gue bilang sebelumnya juga, MU tuh kalau mau juara IPL ya berharap City jelek aja mainnya. Udah itu aja. Sambil mereka jadi tetap fokus aja untuk menang terus gitu. Yang nggak usah terlalu mikirin lah. Yang kemungkinan besar dia mungkin 80% udah IPL musim ini City lah gitu. Tapi as a pride gitu, sebagai kebanggaan jangan sampai turun nih dari peringkat 2 gitu. Jadi tetap di peringkat 2 gitu. Jadi itu yang coba dijaga skuad Aswan Ole sih. Dan tetap berharap Europa League bisa juara, FA Cup bisa juara. Kalaupun nggak bisa dua-duanya, salah satunya gitu. Minimal 2 kompetisi itu dapat semifinal lah. Gitu. Makanya kemarin di Europa League itu nggak dilepas juga sama Ole gitu. Jadi tapi walaupun yang gue sedikit gue nggak tahu ini meremehkan atau apa ya. Jadi starting 11 di leg kedua tuh sama persis dengan starting 11 di leg pertama. Sampai akhirnya diganti Pogba kedua. Rashford diganti Pogba dan itu lebih ke kalau nggak salah Rashford ada indikasi cedera ringan sih, makanya diganti sama Pogba gitu. Karena itu tadi Ole masih mikirin buat lawan Leicester karena si Rashford masih dibutuhkan buat lawan Leicester sebelum jeda internasional. Nah, jadi lebih ke hoki aja sih kemarin menangnya sebenarnya juga. Ya memang kalau ngomongin ya itu dari segi hoki ya, dari segi mental juga tadi benar juga. Padahal udah sering tuh diomongin beberapa pandit-pandit gitu ya, yang pandit-pandit profesional ya. Kalau ketika lu main hanya untuk nahan untuk berharap seri gitu, disitulah mental lu sebenarnya udah jatuh. Kenapa sih lu harus main untuk seri gitu? Padahal mungkin aja lu bisa menang gitu untuk apalagi di Milan tuh mainnya di kandang gitu. Kenapa sih mereka nggak makanya gue bilang Milan di leg pertama dan leg kedua tuh lebih bagus leg pertama gitu. Malah mungkin dengan kehadirannya Zlatan itu jadi bikin mereka secara mental kurang ya jadinya ya. Karena udah Zlatan nih, kalau gue main jelek habis nih gue dimarahin Zlatan nih gitu. Walaupun memang ketika Zlatan kemarin main ya terbukti gitu si Zlatan cukup berbahaya gitu. Nah, cuman ya itu lagi kalau dilihat bagusan main leg 1 atau leg kedua dari Milan, bagusan leg pertama gitu. Nah, kalau MU memang hoki aja sih, lebih ke hoki aja sebenarnya. Golnya Pogba itu kan scrimmage kan, lebih ke kemelut depan gawang, memang dia world class player gitu. Jadi memang finishingnya bagus di Pogba gitu. Nah, abis itu kan beberapa peluang MU tuh nggak terlalu banyak lah, dan memang ada beberapa kayak James waktu yang pas protes penalti waktu dijatuhin sama Tomori itu juga sebenarnya kenapa James nggak passing gitu ke Bruno, passing balik ke Bruno gitu, malah dia berusaha ini, udah tahu Tomori itu fisiknya lumayan gede dan lumayan cepat gitu. Dan gue rasa emang nggak penalti sih, orang si Tomori-nya ngincer bola gitu. Nah, James-nya aja di situ salah mengambil keputusan. Jadi
dia masih kurang lah dari James gitu, terlalu apa ya, enggak dibilang sombong sih enggak sih, terlalu pede lah gitu. Nah terus Rashford juga mainnya nggak terlalu bagus walaupun berapa kali cukup mengancam gitu. Cuman Greenwood lumayan sih walaupun nggak banyak mengancam ya Greenwood, tapi dari pergerakan sama cukup aktif juga gitu. Dari pergerakan nahan bola cukup aktif gitu ya. Tadi dibilang Bung Richard lini tengahnya oke. Cuman memang menurut gua agak satu kekhawatiran juga dengan 2 DM ini terlalu diandalkan, dan gue berharap juga nanti ketika Pogba udah fit 100% gimana nih, mau dimainkan di posisi mana nih Pogba, apakah tetap di salah satu wing atau dibalikin jadi jadi gelandang tengah gitu, dan ketika dia dibalikin jadi gelandang tengah mau main seperti apa nih formasinya. Jadi at some point kehadiran Pogba ini bisa jadi solusi juga, bisa bikin pusing juga sih formasinya mau dibawa kemana dengan kehadiran Pogba gitu. Walaupun gue baru dengar wawancara Ole sebelum untuk persiapan lawan Leicester, Pogba mungkin nggak main 90 menit gitu karena mungkin dia belum siap gitu. Tapi ya ini dia mau dimainkan kemana gitu. Nah, dia mau dimainkan di mana? Belum lagi Van de Beek gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk gelandang kreatif tuh nggak ada masalah di MU. Masalahnya gelandang bertahan ini sih. Jangan terlalu bergantung sama Fred dan McTominay gitu. Nah, gimana caranya misalnya main cuman pakai Fred doang gitu. Sisanya Pogba apa Van de Beek yang nemenin si Bruno gitu, atau pakai McTominay. Nah, itu sih yang masih menurut gue itu masih belum dapat ya formulanya ya cara mainnya. Tapi untuk yang lini belakang lah terutama yang cukup solid, makanya Milan juga agak susah nembus MU gitu. Jadi dari Dean Henderson juga bagus kemarin mainnya, berapa kali penyelamatan save gitu. Terus Maguire sama Lindelof juga lagi bagus-bagusnya. Si Wan-Bissaka dan Shaw seperti biasa ya, walaupun Wan-Bissaka yang kita tahu dari sisi penyerangan kurang gitu, tapi dari sisi bertahan oke gitu. Nah, memang sekarang masalahnya di tengah. Walaupun sekarang bagus gitu. Nah, gue berharapnya nggak terlalu berpaku sama 2 DM ini sih. Gimana caranya bisa main kayak 4-1-2-3 misalnya, atau boleh 4-3-3 gitu, atau 4-2-1-3 juga bisa, tapi dengan catatan nggak melulu si Fred McTominay nih. Kalau Matic kan karena pergerakannya agak lambat ya, maksudnya gimana caranya bisa memanfaatkan si Van de Beek sama si Pogba gitu sih intinya. Kalau ini ya paling itu sih dari gua. Ya. Terus sih gua kalau misalnya gua lihat nih pribadi sih, setiap Dean main tuh lebih bagus dibandingkan De Gea. Oh, Dan Henderson udah pantas belum nih jadi kiper nomor 1 MU ngelihat performanya belakang ini? Oke ya menurut gua. Dan ada isu juga dia mau dijual tahun depan. Cuman memang bukan dilelang. Jadi kalau ada orang yang klub yang berminat, si De Gea-nya juga mau gitu, ya udah harga oke, ya udah jual aja gitu. Menurut gua udah oke sih. Cuman sekarang tinggal gimana ketika De Gea dijual misalnya, pelapisnya si Dan Henderson ini siapa gitu, nggak mungkin Ligran kan. Nah, nyari pelapis sih dengan si Nathan Bishop, nggak tahu udah masih bisa apa enggak gitu. Tetap butuh kiper pelapis kan. Itu aja sih paling. Pertanyaannya lebih ke kalau si Dan Henderson jadi kiper utama, siapa yang lapisin, itu aja sih pertanyaannya. Oke lah. Oke. Lebih ke taktikal aja ya kemarin. Lebih ke rotasi karena apa, kompetisi lain ada Premier League, terus ada juga. Jadi kemarin ya banyak rotasi juga ya dari sisi penyerangan gitu. Ya.
Jadi ya ini sih kalau gue pribadi sih lihat ya ini dengan adanya Pogba mungkin bisa jadi solusi ini juga sih di lini depan yang kayaknya kurang tajam ya akhir-akhir ini gitu ya. Mm-mm. Bisa jadi pas Pogba main tuh emang kualitasnya memang beda banget sih. Yoi, terutama Bruno agak lebih ringan pundaknya. Iya, Mm-mm. dia bisa megang bola terus tempat juga terus tambah finishing yang bagus jadi bisa jadi solusi juga. Mm-mm. Oke, ini mana nih Bung? Mm-mm. Bu Richard lagi DC kayaknya. Mungkin Oke. udah segitu dulu untuk reviewnya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke. Oke. Sip. Salam biar bola.